Jadi manilanya di sini biasanya bertelurnya itu nggak menentu. Kadang-kadang mau di kandang, kadang-kadang wah terserah dia ya. Dia bikin sendiri tempat yang nyaman untuk bertelur. Ada yang di bawah pohon pisang. Kalau nggak percaya nanti kita lihat ya. Ini sobat PK semuanya, ya kita lihat ya, kita buktikan bahwa ini pohon pisang, di bawah pohon pisang ada telur. Nih lihat nih, tintang. Ada kan? Kelihatan sobat PK semuanya. Tuh. Nah, ini telur. Tuh, jadi ada telur di bawah pohon pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kita semuanya. Nah, biasanya kalau kita adalah aktivitas harian, dan hari ini kebetulan aktivitas saya sobat kita semuanya pada saat liburan. Kebetulan memang ada waktu. Jadi hari ini video kita ingin menceritakan proses kalau kita ngasih makan sapi. Nah, ini aktivitasnya itu dilakukan sehari sampai 3 kali ya, pagi, siang, sore. Sama kalau seperti kita juga manusia makan 3 kali. Nah, jadi ini sore hari. Jadi prosesnya adalah hari ini kita ngasih makan, minum, dan juga bersihin kandang. Seperti apa? Jadi yang pertama kita berikan dulu makan, ya sedikit. Ini untuk apa? Biar sapinya tenang, ya. Setelah itu kita bisa membersihkan kandang. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kita bersihkan kandangnya dulu ya. Oke. Nah, sobat tekar semuanya. Jadi kalau tidak dikasih makan dulu, maka seperti ini ya. Kita akan bersihkan, ada perlawanan. Kita ingin membersihkan kandang ini pasti ada perlawanan. Nah, jadi makanya adalah kita harus kasih makan lagi yang lebih banyak agar sapinya tenang. Oke, kita kasih makan dulu ya. Makan dulu, gabung. Kita kasih makan dulu. Jadi kita nanti pindah membersihkan kandangnya ke yang tengah dulu ya. Sepertinya sudah mulai tenang ya teman. Sapinya dulu dari yang tengah dulu ya. Nah, ini cara seperti ini ya kalau dibersihkan. Jadi kandang ini harus mungkin dibersihkan minimal 1 hari 2 kali. Untuk apa? Biar sapinya juga nyaman ya. Tidur bisa dengan nyaman. Nah, lihat sapi yang satu lagi sudah mulai tenang, sudah makan. Nanti kita bisa bersihkan kandangnya.
nyamperin ke belakang, aman. Selesai satu kandang. Kita pindah coba ya ke yang tadi. Iya benar pemirsa. Jadi kalau udah dikasih makan banyak, jadi sapinya tenang. Jadi begitu logiknya ya. Kita ingin membersihkan kandangnya, harus dikasih makan dulu sehingga sapinya tidak akan memberikan perlawanan sama kita. Sapinya. Nah, ya, pegang. Pegang. Oke, sudah selesai. Kita pindah ya. Ke bagian yang berikutnya. Nah, kalau yang ini sukanya begini ya, kalau sapi itu. Jadi kadang-kadang dia suka menarik makanannya masuk ke kandang. Jadinya nanti diinjak-injak dan akhirnya nggak mau dimakan saya. Makanya kalau jagungnya banyak kayak gini, baiknya memang harus dicacah dulu. Sehingga dia makannya tetap ada dalam wadahnya ya, dalam tempat. Membersihkan kandang itu selesai. Jadi untuk membersihkan kandang itu kita pertama butuh bambu kira-kira 4 meter atau 5 meter tergantung panjang dari kandang ini ya, kira-kira 4 atau 5 meter. Yang berikutnya adalah untuk pengaruknya, ini baiknya dari plastik. Kenapa? Karena kita pernah beberapa kali menggunakan yang seperti sekop gitu ya, yang dari besi atau apapun itu jadinya karatan dan akhirnya sudah rusak. Nah, insya Allah kalau dari plastik seperti ini akan lebih awet. Dan ini saya buat modifikasi dari tutup jerigen ya, tutup dari drum yang tinggi itu, yang warna biru itu ya, yang kira-kira sampai 100 liter itu. Nah, kita potong menjadi 2 dan ini seperti ini. Jadi alhamdulillah awet udah lebih dari 5 tahun. Paling ininya aja yang rusak ya, harus diganti lagi. Mantap. Nah, sekarang yang kedua, nanti yang sana juga kita bersihkan kandangnya ya. Yang kedua adalah kita ngasih minum. Yuk, seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini sobat TK semuanya, saya sudah siapkan yang pertama ember yang standar ya, yang kecil. Yang kedua adalah ini dedak atau katul atau lunte kalau di Sunda. Nah, jadi bagaimana caranya? Begini. Oh, satu lagi, bahannya adalah ini
garam grosok ya. Oke, jadi begini, kita kasih air dulu. Nah, kemudian kasih dedaknya ya. Oke. Kemudian kita kasih garam 1 genggam saja. Kita aduk. Ya. Oke, kita langsung ya beri minum ke satu sapi dulu, agak jauh saja, dengan sapi yang satunya lagi biar tidak diganggu. Nah seperti ini ya, ini rutinitas setiap pagi dan sore kalau ngasih minum. Tapi kalau makan sehari 3 kali, dan kalau membersihkan kandang juga 1 hari cukup 2 kali. Nah jadi sobat peternak semuanya, ini sapi ini adalah jenis sapi metal ya. Sapi metal ini langsung diimpor dari Jawa ya. Ini usianya kira-kira 4 sampai 5 bulan. Nah, ketika diimpor ke sini ke Sukabumi ini itu usianya sekitar 3 bulan ya. Jadi sekarang sudah 2 bulan di sini. Dan ini sapinya sudah divaksin. Buktinya apa? Coba lihat sini. Nah, di kupingnya adalah sudah ada tanda bahwa sapi-sapi di sini sudah divaksin ya, bebas penyakit mulut dan sebagainya itu, dan kemudian sudah ada scan barcode-nya. Jadi kalaupun nanti dicek itu sudah ada terdaftar di Dinas Peternakan. Nah, kenapa kita harus kasih minum seperti ini, sobat peternak semuanya? Karena memang kekurangan dari kandang ini adalah belum disetting ada bak untuk air minum. Nah, sehingga kita harus rutin ngasih minum. Beda dengan kambing ya. Kalau kambing itu biasanya dengan makan rumput cukup, tidak usah kasih minum. Tapi kalau sapi itu karena bobotnya juga dan juga pertimbangan yang lain pasti itu memang harus diberikan minum. Bagaimana kalau dengan adanya dicampur ada dedak dan juga garam? Nah, itu adalah untuk penambah nutrisi ya, dan juga biasanya untuk agar makannya itu lahap begitu. Kenapa? Karena kita juga cenderungnya manusia juga suka makan yang asin, gurih-gurih gitu kan. Itu juga sama. Minimal biasanya satu sapi ini 1 ember ya. Tapi nanti kita lihat itu yang sana biasanya sampai 3 ember juga kuat, mantap sekali. Itu adalah sapi yang paling gede di sini. Usianya sudah hampir 1 tahun. Ini baru 5 bulan ya, si metal. Jadi seperti itu pemirsa, sobat tekar semuanya. Jadi tekniknya itu kalau ingin kalau ingin membersihkan kandang, jadi kita tekniknya itu harus ngasih makan dulu agar sapinya tenang makan, dan baru kita bisa juga membersihkan kandangnya. Kalau enggak seperti tadi pasti kita diganggu ya, karena seperti mungkin terasa terancam. Nah, terus ini bagian enaknya biasanya, bagian ampasnya. Dia suka makan dedaknya dan juga campuran garamnya. Boleh dilihat ke sini. Tuh, ini lebih dekat nih. Nah, kalau kayak gini di sini, nah, nggak mau ditarik, tetap dikejar ya. Oh, sapi yang di selatan sana juga lapar itu. Sudah ada suaranya. Nanti kita ke sana ya. Jadi totalnya di sini sapinya ada 6. Dan yang tahun lalu itu sapi yang sama juga ya, yang jenisnya metal itu sampai harganya lebih dari 50 juta lebih ya. Dijual pada saat bulan-bulan bulan-bulan raya agung gitu ya.
yang akan kurban. Nih, dan ini bagian enaknya biasanya ya, tuh dikejar terus. Yuk, ini memang sudah pernah Sobat Tegar semuanya, 3 sapi ini memang semuanya sama ya. 3 sapi ini diimpor dari Jawa. Itu kemarin kira-kira sebulan yang lalu memang sudah di apa ya namanya, diberikan klon gitu ya. Klon itu agar sapinya itu tenang ya, diberikan ini ke sini, tuh hidungnya ke sini, tambang seperti ini. Tapi sapi ini jenisnya memang dia nggak mau, dan akhirnya sampai disangkut-sangkutkan ke ini, ke tiang-tiang ini sampai berdarah. Akhirnya kita lepaskan lagi. Jadi semua sapi di sini tanpa ada klon ya, hanya dikasih tambang saja di sini ya, dikasih tambang di lehernya. Nah, sudah kelihatan lebih gede ini ya. Jadi memelihara sapi ini baiknya memang kalau ingin aman, kita harus punya yang pertama adalah lahan untuk menanam rumputnya. Nah, jadi logikanya itu kita tidak usah cari kemana-mana, karena kapanpun kita bisa mengambil rumputnya dari kebun kita, dari ladang kita gitu ya. Yang ini rumputnya, suplemennya ini boleh dari yang lain, boleh ya, ada jagung, mungkin ada padi dan sebagainya. Tapi yang rutin adalah rumput yang memang ditanam sendiri, namanya rumput odot. Nah, seperti itu, seperti tebu ya, kecil, tapi tingginya tidak sampai 2 meter, hanya kira-kira tinggi maksimal 1 meter. Itu luar biasa, mantap sekali untuk sapi. Nah, sekarang kita kasihkan ke sapi yang kedua. Ini untuk sapi yang kedua ya, kita kasih garam juga sama. Kita aduk-aduk. Nah, Sobat Tegar semuanya, kalau lihat kenapa kupingnya sobek ya, yaitu karena tanda sapinya sudah divaksin itu sobek ya, lepas. Kenapa lepasnya? Karena dia mungkin nggak enak kupingnya, digesek-gesekan ke sini ya, ke bambu ini, akhirnya lepas sampai sobek seperti ini. Tapi insya Allah nggak apa-apa, sudah sembuh. Nah, sekarang sapi yang kedua. Yang ini sapi ini kira-kira 7 bulan ya, beda selisih. Jadi kelihatan ya, sapinya itu agak kecil dan ini lebih besar. Nah, kita kasih makan, kita minum guys. Kita harus menemani ya sapinya untuk minum. Kenapa? Karena biasanya nanti embernya dituang ya, dibahekeun kalau kata orang Sunda itu, sayang. Jadi kita harus sambil pegang. Nah, cepat, sudah mau habis lagi. Jadi sapi ini kita harus jauhkan dulu dengan makan ya, dengan makannya, biar tidak tegang konsentrasi minum. Jadi sapi ini usia kira-kira dari sana 3 bulan itu harganya kira-kira 15 juta atau 14 juta ya. Dengan ongkos kirim ke sini kira-kira dengan menggunakan pickup sekitar 2 juta 500. Jadi 2 sapi bisa diisi 2 sapi ya. Jadi nanti itu kira-kira 1 tahun untuk pembesaran di sini biasanya harganya sudah lebih dari 30 juta. Tapi tentunya juga harus dihitung dengan pengeluaran harian ya, misalnya makan, bedak itu ya, dan sebagainya, kita juga tentu harus menghitungnya. Tapi ya
yang namanya petani yang seperti itu ya. Peternak petani pasti hitung-hitungannya itu ya kadang-kadang surplus, kadang-kadang ya rugi. Tapi kalau kita tetap yakin pasti akan ada berkah. Udah habis pemirsa, tinggal ampasnya. Sok, ayo habiskan. Sapi metal ya, kepalanya agak putih, belakangnya coklat. Dulu pernah ada sapi limosin di sini. Sapi limosin itu memang luar biasa gede banget. Bobotnya bisa sampai lebih dari 300 kilo. Tapi ya itu, ketika ingin mengeluarkan juga sangat kesulitan. Bahkan tengkulaknya yang membeli sapinya pun kewalahan ya. Butuh 20 orang untuk ngeluarin. Aduh. Dah ya. Ya, gitu. Nah, ini mah bagus. Yuk, buat sapi yang ketiga. Nah, di sini sobat Tegar semuanya, selain memelihara sapi juga di sebelah sana itu ya. Ada kandang-kandang, kandangnya ada di sana, ada angsa, soang. Ada Manila itu apa ya? Bebek. Bukan. Ya? Bebek atau itik? Ya, pokoknya kalau bebek itu telurnya hijau, kalau ini telurnya putih ya, tapi sejenis bebek. Nah, dan juga ayam. Ini lengkap sudah lah untuk biaran-biaran. Cukup, start dulu ya. Nah, habis. Stop. Nah, sekarang kita menuju ke sapi yang gede ya. Kepalanya aja udah segede badan ya. Luar biasa. Silakan. Bagus ya. Bagus. Ini kemarin sudah ada yang datang ke sini sudah berani menawar 38 juta. Ya, tapi tidak akan dilepas. Tunggu nanti paling pada saat Hari Raya Idul Adha. Di sini sudah lebih dari 1 tahun, kira-kira 1 tahun 2 bulan. 14 bulan berarti ya. Oke. Kalau ini sapinya memang kelahiran di sini, sapi yang ini. Kalau sisanya ya 5, yang di sana tadi yang di utara 3, yang selatan ini 2, ini semuanya impor dari Jawa. Yang ini asli dari sini. Nah, ini juga sama, udah divaksin. Cepat, tidak sampai 5 menit sudah habis. Mau lagi pasti, mau lagi. Gak mau dilepas pemirsa. Oke, ini. Sobat Tegar semuanya, ini seram nih. Jangan deket-deket ya, karena bisa saja nanti sapinya ini ketika dia mengangguk ke atas, wah sakit. Apalagi ini tanpa dikeloni dia, apa dikasih ke sini itu namanya apa saya lupa. Tanpa juga dikasih ini lehernya, nggak dikasih tambang juga nih. Ulang dulu ya, manis. Yuk, panas dulu. Wah, habis kita isi ulang lagi ya. Minum yang kedua. Si sapi ini memang udah anjing ya. Wah, besar. Dia kecil lagi. Baik. Usir dulu. Udah lari.
Udah kenyang. Jadi sapi ini itu semuanya hasil kawin suntik ya, tidak ada yang kawin tradisional. Karena kalau sapi-sapi yang seperti ini sudah repot, kita harus menjadikan satu kandang kambing, sapi betina dan sapi yang pejantan tuh bisa rusak ya kandangnya. Jadi sekarang sistemnya semuanya menggunakan sistem untuk sapi kelima yang kita kasih minum. Sedut. Ya. Nah itu Manila itu ya sobat Tegar semuanya. Kenapa mereka seneng mainnya di dalam kandang sapi ya? Manila. Jadi Manilanya di sini biasanya bertelurnya itu gak menentu, kadang-kadang mau di kandang, kadang-kadang wah terserah dia ya, dia bikin sendiri tempat yang nyaman untuk bertelur. Ada yang di bawah pohon pisang, kalau nggak percaya nanti kita lihat ya, ada di bawah pohon pisang. Ini mah kalem kayaknya. Nggak mau dipegang. Sapinya kupingnya pendek ya, kecil. Jadi sama yang tadi di sana panjang. Dan nampaknya nggak terlalu sakit, nggak terlalu suka minum. Nggak kelihatan benar-benar haus banget ya. Udah belum? Nah, sapi yang ini nih sobat Tegar semuanya. Kenapa dikasih tambang? Karena ini yang rajin jalan-jalan. Pernah malam-malam kita sampai keluar ya, kira-kira jam 9 atau jam 10 malam itu sapinya keluar. Akhirnya kita harus nangkap sapinya dan masukin lagi. Jadinya biar aman, biar tidak terjadi lagi. Sapinya itu bukan dikerangkeng sih ya, pokoknya mah dikasih tambang agar sapinya tetap tinggal di dalam kandang, ke mana-mana pemirsa. Nah tuh ya, oke, kita ngasih makan kita ngasih minum yang terakhir itu sapi yang ke-6. Setelah itu kita kasih makan dan kita bersihkan kandangnya. Udah ini ya, yuk. Ini sama ya, kita harus menunggu embernya. Karena pernah kejadian saya tinggal dulu, saya pengen cepat, langsung kita sediakan masing-masing 1 ember. Ternyata semuanya ditumpahkan. Lapar juga. Oh, ada nenek pantesan. Langsung Di Marki hayang nyaho sapi di kumaha cenah sapi. Oke. Ini bukan foto. Nah, iya pasti nu ada tanya ada sapi. Jadi begitu, semua sapi kalau kita dikasih makan, dikasih minum ya terutama harus ditungguin mubazir, nantinya airnya ditumpahkan. Ayo. Loh, kaget.
Sapinya kaget, ayo. Ayo, sok minum lagi. Sapinya udah bersahabat sama soang ya, sama Manila ini sobat kita semuanya. Lihat tuh, ada Manila 3 santai banget. Ya, santai banget. Nah, kalau diperhatikan sapi yang tengah ini, yang nomor 5 ini tidak ada tanda vaksin ya. Itu karena kemarin itu memang nggak mau berontak, nggak mau dipasang. Akhirnya dibiarkan saja. Yang penting mantinya udah tahu bahwa di sini punya 6 sapi dan semuanya sudah divaksin. Ayo. Ini mah ada 2 ini ya, agak sedikit kurang kalau misalnya. Sekarang kita ambil dulu alat untuk membersihkan kandangnya ya. Tumpahkan. Kalau daun singkong baiknya memang dibiarkan sampai layu dulu ya, karena getahnya itu bisa bikin sapinya mabuk. Nah, baru kita bersihkan kandangnya sedikit.
kali ini. Jadi kita tadi bikin video membersihkan kandang, ngasih minum dan ngasih makan sapi. Ini nih yang tadi pagi, tadi yang awal-awal ya. Coba geruduk ini sapi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.